Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Gimana posisi duduknya? Udah nyaman? Udah, Oh, kenapa melatih datang ke sini? saya ingin bercerita. Oh, cerita. Kamu melatih kelas 86 kan? Iya, Bu. Nah, pelajaran siapa tadi? Tadi pelajaran Bu Suhartini. Bu Sartini. Belajar apa Bu Sartini itu? Pelajaran tentang IPA. IPA. Oh, berarti IPA. Belajar tentang apa di IPA itu? Belajar tentang campuran larutan, suspensi, sama koloid. Oh, udah atau susah? Susah sih sedikit tapi. Sedikit. Ini kamu udah bel masuk kan? Udah bel masuk istirahat. Udah jajan. Udah, Udah jajan. Jadi sudah istirahat langsung ke sini mau cerita. Iya, Bu. Gitu. Oke. Cerita mau curhat gitu ya? iya. Ya. Oke. Ibunya sebelumnya Bu, terima kasih kamu sudah mau datang ke sini, mau cerita terkait permasalahan kamu. Iya, Bu. Nah, terus gimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu, hari Baik ini. juga. Ya, kamu seperti agak sedikit murung ya, karena Ibu lihat dari pembicaraan kamu dari memulai kegiatan kita pada hari ini, konseling individu pada hari ini. Ada baiknya kita mungkin berdoa dulu ya, biar kegiatan kita semuanya lancar, kegiatannya tuh kamu bisa plong gitu kan, bisa bercerita dengan sebagaimana mestinya. Ya, pokoknya harus bercerita dengan terbuka di sini. Oke, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Doa selesai. Oke. Tadi kan sudah ibu terima bahwasanya kamu tuh mau cerita terkait permasalahan yang kamu hadapi. Nah, sebelumnya kamu udah pernah belum melaksanakan kegiatan konseling individu ini? Belum pernah. Belum pernah, baru pertama kali. Iya. Nah, kamu dapat cerita dari mana? Kepengen konseling individu inisiatif sendiri atau dari teman-teman, dari guru gitu atau gimana? Inisiatif sendiri. Inisiatif sendiri mau datang ke sini karena kamu ada masalah itu ya, nggak tahan gitu mau cerita gitu. Oke, karena kamu baru pertama kali ngikutin kegiatan konseling individu ini, kan di sini ibu mau jelasin dulu beberapa asas-asas yang ada di dalam konseling individu ini. Nah, konseling individu ini kan kayak konseling ya, cerita gitu kan. Tapi ada masalah di dalamnya, di mana itu akan kita cari jalan keluar atau solusinya. Nah, nggak perlu takut juga kamu, kegiatan konseling individu ini akan dilakukan ada berdasarkan asas-asas yang di dalamnya. Nah, asas-asasnya itu tuh ada banyak sebenarnya, tapi ibu nyebutinnya yang inti aja, oke? Jadi asas utama dari konseling individu ini ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kenormatifan, terus tuh aktif, terus tuh banyak pokoknya intinya ada asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan ini ibu selaku guru BK di sini akan menjaga rahasia kamu ketika kamu bercerita, ketika kamu melakukan kegiatan konseling ini. Ibu usahakan kamu tidak akan ceritanya tuh menyebar keluar-luar. Jadi harus sampai di sini aja, sampai dengan ibu yang tahu cerita kamu, permasalahan kamu, dan sudah selesai sampai di situ. Nah, kemudian ada asas keterbukaan. Kamu sebagai konselor atau anak peserta didik gitu ya, kalau bercerita bisa terbuka dengan ibu. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut kalau misalnya cerita itu bakalan menyebar, bakalan keluar permasalahannya gitu kan, karena banyak yang kayak aku takut cerita sama guru BK karena guru BK nanti ceritanya sama guru-guru lain, atau aku takut guru BK itu serem, aku takut juga guru BK itu gimana-gimana. Itu nggak perlu takut, pokoknya cerita aja terbuka biar ibu bisa tahu permasalahan kamu. Kemudian kamu itu jangan menutup-nutupi, jadi terbuka aja, nggak boleh menutup-nutupi. Kalau kamu menutup-nutupi, otomatis permasalahan itu nanti berbeda, kita cari jalan keluarnya juga berbeda nantinya. Nah, kemudian asas kenormatifan,
Jadi normatifan itu ya kayak normatif gitu kegiatannya sesuai dengan prosedur. Kamunya bercerita, ibu akan menanggapi, kita akan mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi ini. Oke. Nah, peraturan di dalam konseling ini kamu itu bisa bercerita nanti dengan ibu. Ibu akan menanggapi dan kemudian kamu boleh bercerita terbuka. Apa kamu mau nangis atau apa sedih, nggak apa-apa. Yang permasalahannya yang kamu hadapi saat ini. Bisa? Bisa. Nah, selanjutnya ini kan kegiatannya itu selama 35 menit atau 1 jam pelajaran. Sebelumnya kamu udah izin kan dengan guru mata Sudah, pelajaran Bu. kamu? Sudah. Gimana izinnya? Bu, permisi, saya ingin konseling Dengan Ibu Guru BK. oh, Ibu Guru BK. Dibolehin berarti udah izin ya? Ya, Bu. Oke, kegiatan ini diperjalan selama 35 menit atau satu kali pertemuan ya, 1 JP. Gimana? Setuju? Setuju, Bu. Setuju. Nah, udah siap belum melakukan kegiatan konseling individu ini? Udah. Siap. Gimana duduknya? Udah nyaman? Coba duduk dulu dengan nyaman. Oke, duduk dulu dengan nyaman, nggak usah deg-degan ya. Cerita aja dengan ibu kan Iya, Bu. selaku guru BK di sini. Kamu bisa cerita permasalahan kamu. Ya sudah. Sekarang kamu bisa untuk menceritakan permasalahan kamu sekarang. Saya sehari-hari di rumah, saya itu anak kedua. Saya seorang diri di rumah. Kakak saya bekerja di luar kota. Dan kedua orang tua saya bekerja, sibuk bekerja. Saya kurang diperhatikan dengan keluarga saya. Oh, jadi kamu itu anak kedua dari 2 bersaudara Ya. gitu. Nah, orang tua kamu sibuk bekerja. Kerja apa? Kerja berdagang. Berdagang. Di mana? Di pasar? Iya. Di pasar di mana? Pasar 16. Pasar 16. Apa? Dagang apa? Baju, sayur, atau apa? Kelebihan sih di baju. Oh, di baju gitu ya. Oh, jadi setiap hari berdagang dari jam berapa itu kira-kira? Dari jam 10 sampai jam Jam berapa? 10 pagi sampai jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Oke. Jadi orang tua kamu tuh bekerja terus setiap hari itu. Iya. Jadi kamu anak terakhir gitu ya, Iya. berarti ya. Oke. Kalau kakak kamu itu katanya tadi kan anak kedua dari 2 bersaudara ya. Kakak kamu tuh kuliah berarti. Iya. Nah, sekolah di luar kota ya, kuliah berarti. Nah, kuliah di mana? Di Jakarta atau di mana gitu, atau di Palembang atau di mana? Di Palembang. Di Palembang. Berarti tadi permasalahan yang kamu hadapi itu kamu tuh merasa kesepian. Kenapa kamu kesepian? Karena di rumah itu saya seorang diri, Bu. Seorang diri. Jadi di rumah kalau habis dari sekolah itu langsung pulang di rumah sendirian gitu. Iya. Oh, jadi kamu siapa yang masak? Atau udah dimasakin? Udah dimasakin sama ibu sih. Terus ibu itu cuma ninggalin uang, terus sudah itu pergi kerja. Pergi kerja sama bapak ya berarti ya. Berarti pulangnya sore. Iya. Berarti masakan itu sayur-sayur itu udah dari pagi sampai sore Iya. gitu ya. Oh, kamu merasa kesepian gitu sendirian di rumah. Kemudian saya karena saya merasa kesepian, saya mencoba untuk mencari pacar. Oh, kamu cari pacar gitu, cari pacar. Berarti kamu kalau cari pacar sering main HP dong? Iya. Sering main HP, intens main HP terus. Ada pacar. Orang mana pacarnya? Orang mana? Orang sinilah atau di atas atau gimana? Orang di atas. Oh, berarti lebih tua dari kamu Iya. Itu permasalahan kamu pacaran. Kemudian apa lagi? Kemudian saya sekarang merasa saya ini males belajar. Harus belajar. Terus nilai akademik saya turun. Oke. Berarti kamu tuh malas belajar karena nilai akademik kamu itu turun. Memang menyebabkan nilai akademik kamu turun. Tapi berdasarkan informasi yang sudah ibu dapatkan juga kemarin waktu dengan guru piket, guru mata pelajaran itu kamu sering membolos pelajaran ya. Nah, pelajaran apa yang kamu bolos?
saya sering membolos pelajaran IPA sama MTK. MTK IPA. Iya, soalnya dari hasil rekapitulasi itu melihat bahwasanya kamu itu tuh sering membolos gitu kan. Nah, sebelum Ibu panggil, kamu udah inisiatif untuk datang sendiri untuk melakukan konseling gitu ya terkait permasalahan kamu. Kamu udah ngerasa gitu masalah ini sudah sangat di titik yang berat gitu di diri kamu. Udah ngerasa? Iya, Bu, udah ngerasa. Udah ngerasa. Permasalahan ini kan kamu tadi katanya kan sering membolos ya. Apa yang menyebabkan kamu tuh sering membolos? Kenapa? Karena saya tidak suka dengan pelajarannya. Oh, pelajarannya tidak suka. Kenapa susah? Walau iya agak susah. Walaupun saya di dalam kelas itu saya main handphone terus. Saya main handphone. Kamu main handphone terus Iya. gitu. Kenapa main handphone tuh kenapa? Apa yang kamu lihat di dalam handphone itu? Karena saya Ngabarin pacar Iya. gitu. Iya. Oh, terus apa lagi? terus sudah Ngabarin pacar terus intens gitu, terus-terusan gitu. Selalu ngabarin pacar gitu. Jadi semangat belajar kamu tuh menurun, nilai kamu juga menurun. Ya, jadi sudah Ibu jelaskan tadi ya, informasi yang dari yang Ibu dapat dari guru BK itu bahwasanya kamu itu kan kegiatannya itu selalu bermain HP, selalu keluar dari jam pelajaran. Terus juga Ibu dapat informasi juga kamu itu sering ke luar kelas setelah bel berbunyi, betul? betul, Bu. Betul. Kenapa kamu keluar kelas setiap bel berbunyi di pelajaran tertentu itu? Karena bosan tadi mungkin. Iya, Bu. Kemudian Saya di kelas itu merasa sumpek. Jadi nggak suka gitu ya di Iya. dalam kelas. Kalau misalnya kamu keluar kelas itu, misal bel ya, bel masuk nih udah istirahat atau bel pergantian jam gitu. Kamu kalau keluar itu kemana? Kantin kah? Perpus kah? Atau kemana? Kelebihannya sih di kantin. Di kantin sendirian atau sama yang lain? Sendirian sih, karena Sendirian? suka sendirian. Oh, karena suka sendirian. Berarti kamu bawa HP ke kantin, main HP gitu ya di Iya, Bu. kantin? Iya. Oke, berarti di pelajaran itu ya kamu tuh sering. Kamu ngerasa nggak kalau misalnya itu kegiatan itu buruk berdampak bagi kamu? Iya, Bu. Karena saya sering melakukannya dan saya rasa itu sangat berdampak buruk bagi nilai saya. Berdampak buruk bagi nilai kamu ya gitu Iya. ya. Kenapa kamu ngerasa kayak gitu? Pernah ujian gitu sama guru matematika, nilai kamu turun atau gimana? Pas itu pernah ujian dengan guru MTK dan setelah itu dikumpulkan dan setelah itu dibagikan dan saya melihat nilai saya sangat turun drastis. Sangat turun drastis. Berarti nilai kamu di bawah dari teman-teman kamu ya gitu ya? Iya, Bu, betul. Nah, paling remedial berarti kalau Iya. turun remedial berarti itu kamu sangat takut gitu ya nilai kamu tuh turun, tapi udah turun ya kan, udah turun, udah remedial gitu kan, itu di pelajaran matematika. IPA juga gitu atau gimana? Atau IPA nggak terlalu atau matematika yang Sama sama dua-duanya aja, juga dua-duanya susah ya pelajaran itu? Iya. Atau gimana? Atau kamu tuh seneng lah bermain HP atau gimana gitu? Kalau sekarang saya ini malas belajar karena yang saya pegang setiap hari itu HP. Oh, HP terus gitu. Iya. Nah, sekarang di sini ya, kamu udah menyadari perasaan kamu gitu. Kamu selalu bermain HP, kemudian kamu semangat belajarnya menurun akibat bermain HP. Akibat bermain HP itu dari mana asalnya? Kamu memiliki pacar. Nah, kalau Ibu boleh tahu, kamu tidur malam setiap hari itu jam berapa? Saya tidurnya jam 12 malam. 12 malam setiap hari. Iya. Iya, berarti itu kan di atas jam rata-rata anak sekolah ya untuk bisa istirahat. Coba Ibu tanya sama Melati, waktu istirahat yang baik itu jam berapa untuk anak sekolah yang tidur yang berkualitas baik? Tahu nggak? Aman
tidak salah, Mm-mm. seingat saya itu jam pukul 10. 10. Itu 10 itu pukul yang paling maksimal ya. Yang paling baik itu pukul 9 sudah tidur, karena untuk anak pelajar, untuk anak sekolah itu harus sudah tidur pukul segitu. Nah, kalau misalnya udah jam 12 ke atas, itu berarti udah jatuhnya bergadang. Kamu udah bermain HP terus menerus secara intens dan membuat kualitas tidur kamu menurun, kualitas tidur kamu terganggu. Akhirnya berdampak pada kelelahan pada saat belajar. Nah, kalau udah lelah, berarti kamu udah gak semangat lagi dalam belajar, betul? Nah, kemudian permasalahan itu membuat kamu tuh sangat sulit untuk semangat dalam belajar, karena tadi tuh sering bermain HP, terus tuh kamu kan kesepian di rumah, sering bermain HP, akhir-akhirnya punya pacar, terus tuh intens dalam menggunakan HP, terus itu juga kamu akhir-akhirnya bergadang. Bangun jam berapa kalau misalnya bergadang jam 12? Kadang jam 6:20. 6:20. Nah, jam masuk kita sekolah ini jam berapa? 6:40. 6:40 kira-kira. Kalau dari 20 menit bisa nggak melatih itu 20 menit dari bangun langsung ke sekolah dalam jangka waktu 20 menit sisanya, bisa nggak? Nggak bisa karena saya itu telat berarti kan, bisa telat nantinya kan. Nah, berarti untuk diperbaiki dulu itu kualitas tidurnya. Nggak bisa bermain HP terus menerus. Kemudian kalau mau tidur dihindari dulu bermain HP, soalnya sinar radiasi itu bisa menyebabkan kamu itu selalu tidurnya bisa kemalaman. Soalnya sinar itu kan bisa buat kamu selalu aktif gitu kan. Nah, kemudian di permasalahan ini, dari rangkaian permasalahan yang sudah kamu ceritakan sama ibu tadi, yang kamu orang tuanya kerja ya. Sebenarnya kalau orang tua bekerja itu kan adalah suatu kewajiban untuk ini tergantung anaknya, berarti anaknya harus bisa mengendalikan diri dalam bermain HP, bisa menjaga kualitas tidur supaya tidak mengecewakan orang tua di rumah. Ketika kamu malas belajar, nilai kamu turun, nanti orang tua kamu juga kecewa di rumah, gitu kan. Nah, dari permasalahan ini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya permasalahan yang kamu hadapi ini adalah perilaku membolos yang disebabkan oleh menurunnya semangat belajar, gitu kan. Nah, jadi dari permasalahan yang sudah kita bahas, sudah kita jelaskan ini, sudah kamu jelaskan dari awal sampai akhir tadi, kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu dengan menggunakan teknik behavior contract, di mana teknik behavior contract itu kontrak perilaku antara kamu sebagai siswa atau konseli dengan ibu sebagai guru BK atau konselor gitu ya, untuk bisa memperbaiki permasalahan yang kamu hadapi, untuk bisa memperbaiki kegiatan yang kamu lakukan setiap harinya gitu ya. Nah, kemudian dari tadi permasalahannya sudah kamu bahas tadi ya, sudah juga kamu lakukan tadi, sudah kamu ceritakan tadi. Nah, pemicu kamu untuk melakukan kegiatan itu kan pertamanya itu adalah kamu itu merasa kesepian akibat orang tua kamu bekerja, nggak ada orang di rumah gitu kan. Nah, kemudian juga kamu sendirian, selalu bermain HP, tidak ada yang mengawasi, betul? betul. Nah, itu sehingga menyebabkan kamu itu selalu bermain handphone, selalu bermain ponsel ya. Nah, menyebabkan perilaku yang berdampaknya itu adalah kamu tuh bisa malas belajar, akhirnya malas belajar. Kamu itu lelah akibat bermain ponsel selalu intens, selalu dari larut malam gitu kan, dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, bahkan bisa bergadang melewati jam tidur anak sekolah, yang jam tidur wajib anak sekolah itu bisa begadang kan. Berarti kamu itu sudah menunjukkan perilaku yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak sekolah. Nah, kemudian juga hal ini bisa membuat kamu tuh menjadi cepat lelah, sulit untuk
mengatur kontrol waktu gitu. Kamu merasa mengantuk nggak kira-kira pada saat pembelajaran? Saya sering merasa mengantuk saat di pelajaran. Saat di pelajaran mengantuk. Tapi kalau keluar kelas nggak ngantuk? Keluar kelas nggak ngantuk gitu ya? Oke. Nah, jadi kan kamu kan merasa ngantuk, merasa lelah kalau misalnya masuk kelas. Jadi kalau kamu merasa ngantuk, merasa lelah, akhirnya kamu bosan di dalam kelas. Kamu bosan, akhirnya juga sudah kamu bosan itu. Kamu berinisiatif lah, inisiatif yang tidak baik ya, inisiatif untuk keluar dari kelas gitu kan, untuk keluar dari kelas ke kantin. Akhir-akhirnya kamu membolos pelajaran. Nah, hal itu sebenarnya tidak baik untuk dilakukan oleh anak sekolahan, apalagi membolos mata pelajaran yang menyebabkan kamu itu bakalan nilai kamu terganggu seperti yang sudah Melati ceritakan tadi. Kegiatan Melati itu terganggu, permasalahan Melati itu juga terganggu, nilainya tuh juga terganggu gitu kan. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini kita akan melakukan teknik behavior contract, di mana teknik ini melaksanakan kegiatan dengan behavior contract maksudnya. Nah, kegiatan ini dapat membantu Melati untuk membuat jadwal lah, kayak itu kan, apa yang harus dilakukan, kemudian konsekuensi apa yang harus didapatkan oleh Melati gitu kan. Nah, berharapnya supaya kegiatan ini bisa dilakukan dengan baik sebagaimana mestinya. Nah, tujuan dari melaksanakan behavior contract ini untuk meningkatkan motivasi belajar Melati agar Melati itu dapat belajar secara lebih maksimal, dapat mengontrol diri kamu untuk kegiatan belajarnya dan sebagainya. Nah, kemudian juga ini kegiatan behavior contract ini harus ditanamkan di dalam hati gitu kan, harus ditanamkan di dalam perasaan bahwasanya oh kegiatan ini nggak baik, oh ini harus saya ubah gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung ya implementasinya ya dengan kegiatan kontraknya. Ini Ibu ada kontrak perilaku ya yang harus dilakukan oleh Melati. Nah, bentar, Ibu ambil dulu, ini agak sulit. Nah, ini ada kontrak yang harus dilakukan oleh Melati. Nah, ini ada lembar kontrak. Lembar kontrak ini ya, di sini ada tulisan nama, pada hari, kemudian tanggal, bulan, tahun, menyatakan bahwasanya saya menyetujui melakukan hal-hal di bawah ini. Jadi kontrak perilaku ini, behavior kontrak itu adalah kontrak perilaku, di mana permasalahan Melati itu harus dicatatkan di sini. Kayak Melati itu berjanji kalau ada komitmen di dalam diri Melati untuk berubah. Bisa dituliskan? Bisa. Oke. Nah, behavior contract ini dapat kamu tuliskan ya nanti ini. Nah, silakan dituliskan ini nanti ya. Oke. Nah, silakan dituliskan apa saja ini penanya yang terdapat dalam behavior contract ini. Nah, tulis namanya. Oke, silakan ditulis pada hari, tanggal 29 hari ini, bulan April, oke, 2025. Nah, menyatakan bahwa saya menyetujui melakukan hal-hal di bawah ini. Menyetujui hal-hal di bawah ini apa aja? Nah, yang pertama apa? Tergantung dengan menggunakan ponsel sesuai dengan batasan dan tidak bermain ponsel saat belajar di kelas. Oke, ya udah. Berarti tuliskan, silakan dituliskan. Boleh maju dikit kalau misalnya susah. Kayaknya ini maju dikit bisa. Oke.
Ya, batasan dan oke, lanjut. Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan, latihan atau PR tepat waktu. Oke, silakan dituliskan di sini. Sini, lanjut aja di sini. Tepat waktu. Nah, usaha saya dinyatakan berhasil jika saya hadir penuh di seluruh mata pelajaran tanpa membolos. Oke, ditulis. Boleh ditulis. Oke, yang kedua apa lagi? Mengurangi penggunaan ponsel secara signifikan. Ya, signifikan, terutama di dalam kelas. Oke, silakan ditulis. Mengurangi penggunaan ponsel di dalam kelas ya intinya. Signifikan di kelas. Nah, kemudian apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan apa? Kamu kepengen apa di dalam diri kamu? Berikan kesempatan untuk bermain ponsel dengan tambahan waktu. Oke, berarti kalau misalnya kamu bisa berhasil ini, mendapatkan tambahan waktu bermain ponsel ya? Iya. Oke, diberikan tambahan, tulis di sini tambahan gitu. Di sini. Tambahan. Di sini sayang. Nah ya, tambahan, kurang tambahan. Tidak usah ini, coret aja. Nah, ini jika saya melanggar kesepakatan ini, saya akan mendapatkan apa konsekuensinya? Ataukah HP disita, nggak boleh bermain HP, atau gimana? Konsekuensi dari diri kamu? Tidak boleh bermain HP. Apa? Oke. 1 bulan. 1 bulan. Oke, tulis selama 1 bulan. Oke. Nah, ini kan kegiatan ini ada jangka waktunya, ada jangka waktu penggunaannya, gitu kan? Ini tanggal berakhirnya itu kontrak perilaku itu nggak lama, kira-kira hanya 1 bulanan gitu kan. Jadi ditulis tanggal berakhirnya itu berarti 29 Mei. Mei sayang, apa Februari? Mei 2002. Oke, silakan dibacakan dulu sebelum ditandatangani. Iya, dibaca semuanya. Saya melatih pada hari Selasa tanggal 29 bulan April tahun 2025. Menyatakan bahwa saya menyetujui melakukan hal-hal di bawah ini. Menggunakan ponsel sesuai dengan batasan dan tidak bermain ponsel saat belajar di kelas. Mengerjakan seluruh tugas yang diberikan latihan atau PR tepat waktu. Usaha saya dinyatakan berhasil jika saya hadir penuh di seluruh mata pelajaran tanpa membolos. Mengurangi penggunaan ponsel secara signifikan di kelas,
nilai akademik membaik. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan pujian lisan dari guru BK. Diberikan tambahan kesempatan untuk bermain ponsel. Jika saya mengulangi, saya akan mendapatkan sanksi HP disita selama 1 bulan. Jadi apabila melanggarnya berarti kamu akan mendapatkan sanksi disita HP-nya selama 1 bulan. Di sini boleh ditandatangani. Tulis namanya. Sini Ibu juga tanda tangan ya. Jadi di sini sudah kita tanda tangani kontrak persetujuannya melakukan ini kan, kontrak perilaku yang sudah kamu lakukan. Ini kontrak perilaku ini akan berlaku selama 1 bulan dan Ibu berharap kamu bisa melaksanakan kegiatan yang ada di kontrak perilaku ini sesuai yang sudah kamu sepakati. Bisa? Bisa. Nah, Ibu tahu ini bakalan sulit awalnya untuk melatih gitu kan, karena yang awalnya melatih itu selalu bermain ponsel, selalu sendirian di rumah nggak ada kerjaan. Itu sebenarnya boleh bermain ponsel, tapi jangan terlalu intens bermain ponselnya dan juga nggak boleh terlalu penuh bermain ponselnya sehingga mengganggu jam tidur kamu gitu ya. Nah, kemudian Ibu yakin bahwasanya kamu itu bakalan bisa melewati semua ini. Kamu juga bisa nanti bisa melewati semua ini, bisa melakukan kegiatannya lebih positif lagi, diganti kegiatan lebih positif, bisa olahraga selain bermain ponsel gitu kan, bisa juga menonton film, nggak harus bermain ponsel, mengerjakan PR bisa juga gitu kan. Nah, Ibu tahu ini sulit, tapi Ibu yakin kamu bisa melaksanakan kegiatan yang ada di kontrak perilaku ini. Ibu yakin ada potensi yang positif di dalam diri kamu. Kalau kamu mau berubah, Ibu yakin kamu pasti bisa untuk melakukannya. Bisa ya melatih? Bisa. Nah, di sini Ibu ada lembar mana ya? Lembar evaluasi hasil gitu ya. Boleh diisi dulu melatih evaluasi hasilnya. Nah, boleh ditulis dulu nama ya, Ibu simpan ya lembarnya, lembar kontraknya. Nama lengkap. Nah silakan diisi. Dicentang-centang aja ya. Udah ya. Nah, selanjutnya ini ada lembar kepuasan. Ini boleh Ibu ambil ya. Nih, saya nyala lembar kepuasan, silakan diisi. Jangan dibulet aja, dibuletin. Nah, ini kan udah semua ya. Alhamdulillah semua kegiatan sudah kita laksanakan dari awal sampai akhir. Nah, kalau boleh Ibu tahu apa kesimpulan yang dapat melatih ambil dari kegiatan hari ini? Setelah saya mengikuti proses konseling ini, saya menyadari bahwa perilaku saya membolos itu adalah perilaku yang tidak baik dan dapat menyebabkan nilai akademik saya menurun. Dan saya akan menjadi disiplin lagi, bertanggung jawab, serta menjadi siswa yang lebih baik lagi. Dari semua kegiatan yang sudah kita laksanakan, tadi juga Melati sudah melaksanakan hasil kontraknya ya, kontrak perilakunya.
Ibu berharap kamu bisa berubah dari kontrak yang itu yang sudah kamu buat tadi, yang sudah ditandatangani. Di situ adalah tanggung jawab melatih sebagai pelajar untuk bisa dapat berubah. Mungkin itu aja kegiatan yang dapat dilaksanakan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.